Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang adat istiadat dan juga kehidupan sastra di Timur Tengah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama tentang adat istiadat yang ada di Timur Tengah. Kemudian kita akan membahas tentang kesusastraan atau kehidupan sastra di Timur Tengah. Kemudian kita akan membahas tentang karya-karya monumental para pujangga di Timur Tengah. Kemudian kita akan membahas tentang pengaruh adat istiadat dalam kehidupan modern di Timur Tengah. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang peluang dan tantangan dari materi yang kita bahas kali ini. Dan kita akhiri dengan simpulan. Yang pertama, kita akan memperdengarkan sebuah kata-kata dari Khalil Gibran yang mengatakan bahwa hidup adalah perjuangan yang indah dan akan menjadi indah jika kita berjuang dengan baik, teman-teman. Timur Tengah adalah merupakan jantung dari dunia, berlalu di sana berbagai peradaban besar. Karena itu Timur Tengah mengandung banyak sekali literatur penting dunia. Dan dari sana pula muncul para sastrawan, pujangga, para ilmuwan, dan juga para pecinta sastra yang memiliki banyak sekali kontribusi di dalam masyarakat di Timur Tengah. Ada beberapa adat istiadat, teman-teman sekalian, yang akan kita bahas kali ini di dalam masyarakat Timur Tengah. Yang pertama dari segi seni dan musik, teman-teman. Musik Timur Tengah memiliki ciri khas yang tersendiri dan keunikan yang tersendiri. Ada beberapa alat musik khas Timur Tengah yang sampai saat ini masih digunakan dan juga menyebar dan sangat populer di wilayah Timur Tengah. Yang pertama adalah oud. Oud ini modelnya seperti gitar, teman-teman ya, dan dia bisa dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian ada salah satu alat musik yang juga khas sekali di Timur Tengah bernama kanun. Kanun ini mirip sekali dengan harpa, teman-teman, tetapi dengan cara penggunaan yang berbeda. Selain itu ada juga alat musik tabla. Ini yang mungkin sering kita sebut dengan gendang, yang juga sangat populer di wilayah Timur Tengah. Selain itu, salah satu alat musik lain yang sangat populer yang menjadi ciri khas di Timur Tengah adalah rebab. Rebab ini bentuknya mirip-mirip dengan biola dan cara memainkannya pun mirip juga dengan biola. Selain itu, dari segi kesenian, kaligrafi menjadi salah satu kesenian yang sangat dominan yang berkembang di wilayah Timur Tengah, terutama yang menghiasi bangunan-bangunan, masjid, dan juga bentuk buku-buku yang dicetak di wilayah Timur Tengah. Selain itu, Timur Tengah ternyata juga memiliki berbagai tarian, teman-teman. Ada beberapa tarian yang menyebar di Timur Tengah. Salah satunya mungkin yang paling populer adalah tari perut, teman-teman ya, yang biasanya ditarikan oleh seorang perempuan dan dengan pakaian yang agak terbuka. Yang ini sangat menyebar ya, dan juga terkenal masih dimainkan di wilayah Mesir, terutama di kapal-kapal pesiar, teman-teman ya. Selain itu, ada sebuah tarian yang juga sangat unik di wilayah Timur Tengah yang disebut dengan tarian dapke. Tarian ini biasanya melibatkan beberapa orang yang saling berpegangan tangan dan kemudian mereka menggoyang-goyangkan kaki mereka dengan gerakan-gerakan yang sangat dinamis. Selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan tentang kehidupan sastra di wilayah Timur Tengah. Ada beberapa catatan penting yang perlu kita ingat, bahwa yang pertama adalah Al-Quran dianggap sebagai karya sastra terbesar dan merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran memiliki peran yang sangat sentral di dalam kehidupan kesusastraan, terutama di masa Islam, pasca kemunculan Islam. Selanjutnya, hadis Nabi Muhammad SAW juga dianggap sebagai salah satu sumber inspirasi sastra di Timur Tengah. Hadis-hadis Nabi, kisah-kisah yang ada dalam hadis-hadis Nabi juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak karya-karya sastra di Timur Tengah. Selain itu, ada bentuk lain. Selain Al-Quran dan hadis, ada pula bermacam-macam bentuk sastra lainnya seperti puisi, dan juga ada drama, dan juga ada riwayat atau novel, dan lain sebagainya.
Dan di masa kontemporer, salah satu bentuk sastra yang paling berkembang dan popularitasnya cukup tinggi di Timur Tengah adalah novel. Yang salah satu novelis terkemukanya adalah Naguib Mahfouz yang menghasilkan trilogi karya novel yang mendapatkan hadiah Nobel. Dan selanjutnya kita akan membahas beberapa karya pujangga yang monumental di Timur Tengah dari masa ke masa. Yang pertama di masa sebelum Islam. Sebelum Islam datang, wilayah Timur Tengah sudah memiliki peradaban yang cukup maju. Mereka pun menghasilkan berbagai karya tulis dan ada beberapa pujangga terkenal. Dan salah satunya adalah seperti Kitab Mati, ya. Ada juga Kitab Abidos dan juga Pyramid Text. Karya-karya sastra ini diabadikan sebelum datangnya Islam dan jauh sebelum Masehi. Dan masih bisa kita lacak sampai hari ini. Dan selanjutnya masuklah Timur Tengah ke masa Helenistik atau masa-masa kekuasaan Yunani kuno, kemudian kekaisaran Romawi. Ada beberapa ilmuwan dan juga pujangga penting saat itu. Yang pertama adalah Kalimakos, yang dia memiliki karya yang sangat terkenal yaitu Aitia. Selain itu ada pula ilmuwan-ilmuwan dan pujangga-pujangga lain yang menyebar di berbagai wilayah di Timur Tengah seperti di Mesir, ya, Alexandria dan lain sebagainya. Dan Alexandria saat itu menjadi salah satu kota penting yang menjadi pusat kehidupan keilmuan di wilayah Timur Tengah. Selanjutnya di era Kristen, teman-teman sekalian. Pasca masuknya orang-orang Yunani, kemudian orang-orang Romawi membawa agama Kristen, sehingga agama Kristen menyebar di banyak sekali wilayah di Timur Tengah, seperti di Mesir, di wilayah Syam, kemudian di Afrika Utara, dan lain sebagainya. Dan ada seorang sastrawan terkenal ya di masa itu yang cukup diakui. Dan dia memiliki karya seperti Kodeks Hamadi yang berisi naskah-naskah gnostik ya, dan berbagai karya-karya lainnya. Selanjutnya di masa Islam, teman-teman sekalian. Kedatangan Islam memberikan pengaruh sangat besar dalam kehidupan sastra di Timur Tengah. Setelah masa Islam, Al-Quran dan hadis menjadi inspirasi penting dan banyak karya-karya sastra yang datang setelahnya mengutip dari Al-Quran dan juga dari Al-Hadis. Yang paling pertama tentu saja syair-syair Arab. Syair pertama muncul sebenarnya di masa sebelum Islam, yang kemudian kembali berkembang dan semakin berkembang lagi di masa Islam. Ada beberapa model syair yang paling terkenal seperti ada ghazal ya, kemudian ada qasidah. Qasidah berbentuk lebih panjang dan ghazal berbentuk lebih pendek. Kemudian ada juga prosa agama, karya-karya literatur yang mengomentari Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian ada pula cerita-cerita dan legenda yang menyebar di wilayah Timur Tengah seperti kisah Kalilah wa Dumna yang dia diadopsi dari peradaban Persia. Kemudian ada kisah-kisah legenda seperti 1001 Malam yang diadopsi ke berbagai bahasa dan memiliki popularitas yang sangat luar biasa, yang di dalamnya ada kisah Aladin, Alibaba, Simbad dan lain sebagainya. Kemudian di masa modern, beberapa pengakuan dari dunia internasional pun bermunculan untuk para pujangga-pujangga dan juga sastrawan di Timur Tengah. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah Tauq al-Hammamah atau The Ring of the Dove, cincin merpati, yang merupakan karya dari seorang ilmuwan muslim pujangga bernama Ibnu Hazm al-Andalusi, yang sebenarnya masih bisa kita kategorikan di masa lalu, tetapi popularitasnya di masa modern masih sangat tinggi. Selain itu ada juga Mahmud Darwish, yang beliau merupakan penyair Palestina yang juga diakui di dunia internasional. Selain itu yang kita bahas lagi adalah The Yacobian Building. Ini karyanya Ala Al-Aswani. Beliau juga merupakan seorang novelis yang novelnya memiliki popularitas dan mendapat pengakuan di dunia internasional. Dan yang tadi sudah kita sebutkan yaitu Naguib Mahfouz ya.
yang beliau berhasil mendapatkan Nobel Sastra di tahun 1988 karena karya trilogi novelnya yang memiliki latar belakang kehidupan masyarakat di Mesir lintas zaman sejak masa kerajaan, masa revolusi, dan memulai masuk ke masa modern. Karya sastranya ini menjadi bagian penting dari catatan sejarah di Timur Tengah. Kemudian ada juga Orhan Pamuk dari Turki, ada pula Adonis dari Syria. Dan apa saja sebenarnya teman-teman pengaruh adat dan sastra dalam kehidupan modern? Adat dan sastra sebenarnya juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat di Timur Tengah sampai hari ini. Berbagai literatur tersebut masih mereka konsumsi dan juga masih mereka simpan. Selanjutnya pengaruh ini juga kemudian menjalar ke berbagai dunia lain seperti dunia film, dunia musik ya, dan lain sebagainya. Dan tantangan sebenarnya adalah bagaimana mereka memelihara literatur dan sastra dan adat tersebut di dalam perubahan dunia yang begitu cepat. Dan tentu saja ada banyak peluang di sini, di mana antara lain karya-karya sastra para pujangga tersebut masih bisa dipindahkan dalam berbagai bentuk yang bisa lebih mudah penyebarannya di masa modern. Kita sampai ke kesimpulan yang pertama, adat dan sastra di Timur Tengah memiliki kekayaan yang sangat luar biasa dan kemampuan para pujangganya juga sudah diakui oleh masyarakat dunia. Selanjutnya, pengaruh globalisasi juga sangat terasa. Masyarakat Timur Tengah mulai beralih dari syair-syair yang panjang dan rumit, beralih kepada prosa yang lebih sederhana dan juga kepada novel dan bahkan juga drama. Selanjutnya, media digital juga masih digunakan dan menjadi bagian penting dari kehidupan adat istiadat dan juga sastra di Timur Tengah. Dan ada banyak peluang bagi kita semua untuk mengkaji sastra-sastra Timur Tengah dan juga memanfaatkan dan menyebarkannya dalam berbagai bentuk yang bisa memberikan manfaat. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.